Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, hari ini ke-14. Kalau dihitung tahunnya itu sekitar 2 tahunan ya. Dan insya Allah tetap berlangsung walaupun mungkin sendirian. Jadi saya pernah sendirian yang kemarin edisi ke-13. Katanya di situ dikepung Bani Serbet begitu ya. Saya tetap hadir karena kalau saya tidak datang orang akan mengatakan bahwa Ngaji Segoro ini penakut ya. Kalau kita izul Islam wal muslimin ya iskariman musjahidan, nah itu rezeki tertinggi itu kan ketika seseorang dalam posisi mati syahid ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah semua yang hadir di sini ini siap untuk mati syahid? Siap. Nah, faktanya tidak. Anda untuk lapor polisi saja takut kok. Saya udah ngukur kekuatannya antum semua. Jadi jujur pergerakan saya meskipun saya advokat, tetapi saya mungkin sedikit advokat yang pernah datang ke Poso, ke Ambon di saat konflik. Saya pernah datang ke Kampung Morowali ya. Kemudian saya ke Kebun Cengkeh. Saya datang di mana Brimob itu tidak ada yang berani masuk, namanya kuda mati. Saya datang di situ naik sampan motor tempel itu dan dikawal oleh laskar. Jadi jujur ya, selama saya mengabdi sebagai advokat lebih kurang 30 tahun, yang setia menemani ngawal mobil saya bahkan mempertaruhkan nyawanya itu laskar jihad. Ya. Kemarin saya mencoba, saya bikin vlog, saya bikin podcast dengan teman-teman saya kasus dalang adiknya Anom Suroto ya. Warseno Sleng saya juga sudah membuat, itu sudah saya pilihkan. Ayo teman Jogja, karena lokasinya ini di Jogja, kelompoknya pakai jihad, tapi suruh lapor polisi juga takut. Maka apa yang mau saya banggakan gitu ya. Jadi kalau Anda ketemu saya hari ini, Anda harus berubah ya. Kalau jangan perjuangan itu hanya WA, di WhatsApp, misuh-misuh. Kamu nggak ketemu lawan kamu ketemunya di media sosial, di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Twitter. Kalau perjuangannya cuma ada nge-share, maki-maki, kamu lawannya siapa? Orang kamu nggak ketemu lawan. Kalau mau jadi pejuang bener ya datang ke pengajian ini, berani berkomentar di YouTube ya. Itu baru Anda berjuang. Dan tidak akan ada perubahan apapun. Hari ini kita mendengar putusan pengadilan ya. Baru kali ini mungkin di dalam sejarah peradilan Indonesia ada orang bersalah, dinyatakan bersalah, terbukti membunuh, tetapi tidak dihukum, alasannya bela diri ya. Terus bagaimana solusinya? Apakah Anda ngomentari di WhatsApp dipindah WhatsApp sana, wah dipisu-pisu polisi nih, yang nggak nyampe, dipisu-pisui hakimnya nggak nyampe. Anda bikin pendapat kamu itu dalam bentuk yang nge-vlog seperti ini, hadir di pengajian, nge-like, subscribe. Itu perjuangan kita ya. Kadang-kadang dalam situasi tertentu saya itu sebagai manusia juga jengah seperti Anda, bosen begitu loh. Karena itu saja ya. Tetapi saya berpikir karena memang manusia itu diciptakan sebaik-baik makhluk dan menyeru kepada kebaikan, ya itu saja misi saya. Walaupun sebenarnya juga kok nggak ada perubahan kualitas pengajiannya ya. Jadi nanti saya akan mengadakan satu training advokasi yang pesertanya tidak saya pilih, pesertanya saya pilih dan saya batasi orang-orang yang memang berani berurusan dengan polisi dan pengadilan ya. Iya, saya tidak akan, wah saya daftar Pak, iya pret, banyak itu, ada orang kelompok ini kelompok itu, giliran urusan polisi takut, jadi saksi takut. Tahu nggak fakta kenapa mereka dihukum bebas itu? Karena nggak ada saksi. Saksinya yang bunuh polisi dan sudah ngakui polisi, saksinya polisi. Itu kalau bikin jus namanya jeruk dicampur jeruk, ya rasanya jeruk, betul kan? Maka harus ada keberanian di kalangan muslimin. Baru seruing-seruing kurungu di WA, pengajian ini mau didatangi, mau dibubarkan, saya hadir. Dan saya hanya ditemani kakak saya perempuan, kakak saya pas. Kebetulan Mbak Ima hari ini tidak datang. Tadi dia minta saya tidak baca karena WA saya terlalu banyak.
Jadi ini bagian dari curahan hati saya, bagian dari pernyataan saya yang saya merasa kalau sudah pertemuan 14 kali mestinya harus ada keberanian. Ya, WhatsApp itu cuma alat informasi, berjuang beneran itu ya turun ke jalan. Ya, kalau ada orang bikin konten YouTube ya dilanggani, subscribe, diberikan komentar, diberikan dukungan. Ya, Anda disuruh nge-like saja nggak mau, cuma ngasih jempol di WhatsApp. Ya, banyak grup WhatsApp sudah saya hapus. Ya karena saya tidak suka, tidak akan ada perubahan apapun. Sudah terbukti kasus KM50 itu mereka tidak bisa menghukum karena saksinya polisi. Yang bunuh polisi diakui saksinya polisi. Ya benar bahwa nggak ada orang yang bisa membuktikan. Karena oleh karena itu kita di dalam posisi seperti ini, saya punya satu cerita. Kebetulan tadi saya hadir di acara Pelajar Islam Indonesia, ya. Jadi PII itu lahir pertama kali 4 Mei 1947. Dan hari lahirnya PII itu bukan diperingati harlah seperti partai politik, tapi hari bangkit. Karena PII sejarahnya juga sama tuanya dengan umur kemerdekaan ini. Jadi sebelum PII lahir dulu ada kelompok pelajar Islam, itu yang kampus, kemudian yang belajar di sekolah-sekolah umum. Yang kampus mencibir yang sekolah pondok, yang pondok mencibir yang sekolah umum, akhirnya disatukan. Dan Anda harus tahu, alumni PII itu bukan orang sembarang. Pada hari bangkit kedua, yang memberikan tausiah adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal Bintang 5. Sepanjang sejarah Indonesia kita punya Bintang 5 itu 2, satu Pak Dirman, yang kedua Pak Harto. Kalau sekarang Jenderal Bintang 7, ya, Jenderal Sepanduk, ya. Bener apa bener? Lapor polisi berani nggak? Tak tes kamu. Jadi saya tidak akan sembarangan. Saya udah lihat wajah-wajahnya. Yang di grup WA rajin nge-share itu sudah saya titeni. Ini orang ini pengecut. Bener nggak? WA itu bukan seperti itu. WA itu bukan alat nyebarke berita. Kalian nyebarke berita di sana, semua orang punya grup 100 WhatsApp, ya sama isinya. Lalu ya datangi pengajian seperti ini. Kalau perlu ngomong Pak Taufik apa yang dibantu, apa perlu dikawal, tidak. Selama ini saya kemana-mana sendirian dan alhamdulillah malaikat yang menjaga saya, Allah yang menjaga saya, sebaik-baik pelindungan Allah, ya. Lah kalau ada di antara kamu yang mau nyupiri saya, ya peredaran saya lebih luas. Saya yo mancal dewe, kadang-kadang saya minta tolong untuk nge-share di akun Facebook aja nggak berani, harus pakai akun Facebook saya. Ya, itu kalau kayak bapak saya Suwargit jenenge Ciloko Mencit, sak jiri-jiri uang. Tahu nggak? Ciloko Mencit itu memanjat pohon paling tinggi, mau turun nggak berani, naik lagi nggak bisa, karena batangnya kecil pencit. Apa nasib muslimin seperti itu? Ini saya lihat, ya. Pada kejadian 13 Januari 1965, ini mirip yang sekarang pada saat ini. Apa yang terjadi? Pada saat itu sedang diadakan sebuah pelatihan, ya, tempatnya di Kanigoro, ada dicatat dalam sejarah, ada sekitar pelajar yang dikumpulkan. Kemudian pelajar ini sedang mengadakan basic training, karena PI memang punya seperti itu, yang satu basic training, yang satu mental training. Jadi seperti ada acara malam inaugurasi. Jadi dari awal latihan ini, mental training ini sudah dibubarkan oleh Kodim. Kodim tidak setuju. Mirip nggak dengan kejadian sekarang? Makanya pada peristiwa yang terjadi 13 Januari 65 juga seperti itu. Kodim melarang pada waktu itu menghadirkan pembicara pengurus besar PI namanya Maulwi Sailan, ya. Jadi tokoh-tokoh kita itu hebat. Pak Yusuf Kala itu alumni PII, kemudian Z.A. Maulani mantan Kabakin, Ismail Hasan Matarum ketua P3, yang baru-baru Hidayat Nur Wahid, kemudian Dahlan Iskan itu alumnus PII, Muhdi PR, pemilik Republika dulu pemilik Republika, mantan ketua PAN pertama kali, Sutrisno Bakhir, itu juga orang-orang PII. Apa yang terjadi? Mereka itu dilarang, kemudian tetap akhirnya dipaksa oleh Pak Lurah, ya,
disuruh datang ke Polsek. Ternyata Polseknya juga pro PKI. Saya ingin katakan, apakah antum semua yang di sini ini bersedia nasibnya satu ketika seperti itu? Makanya jangan dimanfaatkan WA itu mengtunggu nyebar berita kono di pisu-pisu neng WA lah, ngopo misu-misu neng WA. Mending kamu tanya ke saya di sini, kamu jadi pinter gitu. Jadi itu cara ber-WA yang salah. WA itu cuma alat komunikasi, bukan alat perjuangan. Alat perjuangan itu ya media sosial yang bisa kita berinteraksi, ya. Ada buzzer bikin video, lawan bikin video, karena tidak mungkin dilaporkan polisi ditindaklanjuti. Laras mboten Gus? Iya, ya. Dan saya dalam situasi tertentu saya selalu menjalin komunikasi dengan Refli Harun. Makanya kalau lihat video YouTube saya kan banyak, itu biaya sendiri, ya. Yang belum diundang sama Gus Nur aja, karena tiap saat sudah ketemu masalahnya. Gus Nur ini masih punya utang sama saya, mau ngajak nge-vlog di Malang tapi belum terlaksana. Nah, apa yang terjadi peristiwa Kanigoro dicatat dalam sejarah, ternyata tentara, polisi, dan Pak Lurah sudah sama-sama terafiliasi PKI. Itu catatan sejarah, bukan hoax. Ada di Wikipedia, ya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit membawa manfaat, mencerahkan, dan sekali lagi yang kita butuhkan itu keberanian, ya. Nanti banyak orang akan ikut di belakang kita kalau kita punya keberanian. Kalau tidak, ya kita akan selamanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.